Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan menerapkan Bootstrap 5 dalam program kita. Oke, kita langsung saja kita mulai ya. Pertama kita buka dulu si Bootstrap-nya ya. Nah ini URL-nya kalian bisa ketikkan saja Bootstrap 5 seperti ini ya. Nanti akan muncul introduction Bootstrap 5. Nah, kemudian bisa klik download di sini ya. Bisa klik download. Kemudian kalau misalkan ingin Bootstrap yang lain, itu ada versi yang lain di sini ya. Nah, sekarang kita misalkan download yang versi terakhir ini. Seperti ini. Oke, download CSS dan JS-nya. Nah, ini ya. Kita download, kemudian setelah berhasil, kita kopikan ke sini ya. Ini ada di sini, hasilnya ada di Bootstrap distribution. Nah, ini ya. Nah, kita kopikan ke exam htdoc. Nah, di sini ya. Kita kopikan di sini. Kemudian kita ekstrak ya. Nih, kita klik kanan, kemudian ekstrak here. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah ini ya. Ini hasilnya. Ini adalah file-filenya. Kemudian ini file JavaScript-nya. Nah, supaya tidak terlalu banyak, semua file map-nya itu kita delete saja. Caranya adalah seperti ini, bintang titik map. Kita filter dulu ya. Kita kembali lagi. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, dihasilkan seperti ini, kita untuk lebih mudahnya kita rename saja tulisan Bootstrap ini sesuai dengan nama project yang akan kita gunakan. Misalkan namanya adalah Education Mathematics atau Eduma ya. Misalkan namanya Eduma. Kemudian dari folder ini kita buat file CSS di sini ya. Caranya adalah masuk lagi ke sini ya. Kemudian kita kopikan script dari ininya ya. Script dari HTML-nya. Nah, ini ya. Starter template-nya ya. Kita kopikan saja ini. Copy, kemudian kita pastekan di sini, terus kita simpan. Namanya kita simpan di Eduma. Nah, di sini ya, index.htm. Oke. Nah, sekarang file ini masih mengambil dari internet. Sedangkan kita sendiri sudah punya ya, Bootstrap min CSS ini kita udah punya. Maka kita hapus saja supaya kita ngambil dari tempat kita sendiri. Nah, ini ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini ambil dari JavaScript kita sendiri. Oke. Nah, seperti ini. Setiap filenya kita ambil dari JavaScript kita sendiri. Nah, ini ya, misalkan kita mau hidupkan yang ini juga bisa ya, tadi caranya seperti tadi. Nah, sekarang kita simpan indeksnya, kemudian kita jalankan. Localhost /eduma/index.htm. Oke. Hello World ini sudah menggunakan
template ya. Ini udah menggunakan template Bootstrap. Nah, selanjutnya kita coba yang lainnya ya. Misalkan kita mau buat menu yang di atas ini. Kita gunakan, kita ambil lagi templatenya, adanya di customize ya. Di sini di customize ini. Di sini banyak template. Bukan customize, di komponen ya. Di komponen sini, kemudian kita ambil, kita mau buat menu ya. Kita mau buat menu nav ya, navbar seperti ini, yang dinamakan navbar ya, yang di pertemuan kemarin. Nah ini ya, ini adalah navbar yang ada drop down-nya. Jadi ini cukup lengkap ya. Kita kopikan saja. Kita copy, kemudian kita ganti dulu di sini ya. Misalkan ini ganti namanya Eduma. Hello world-nya kita biarkan dulu ya di sini ya. Biar kita tahu ini adalah bagian yang tadi kita pastikan di baris ke-15 ini. Nah ini ya, ini hasil copy dari ini ya. Kita hasil copy dari navbar ya. Bagian dari navbar kita klik copy aja, langsung paste. Nah sekarang coba kita jalankan dulu hasilnya benar apa tidak. Ini ya, yang ini kita refresh. Oke, nah ini Eduma udah ganti, kemudian di sini navbarnya ya. Hello world-nya ada di sini. Sekarang hello world ini kita bisa ganti ya. Tadi kan tulisannya hello world, kita ganti di sini. Misalkan Tadris Matematika. Oke. Kemudian di sini link home-nya kita misalkan tuliskan index.htm. Oke. Kemudian di sini ada brandnya ya, yang biasa itu misalkan di sini brandnya kita ganti jadi Eduma. Ini index.htm. Kemudian kita lihat dulu apa aja yang ada di sana. Oke, ini kan udah ganti, ini jadi Eduma. Kemudian ada link yang tidak aktif. Nah sekarang yang mau kita buang adalah ini disable, kita buang. Kemudian semisalkan kita mau buat profil jurusan matematika ya, berarti di sini kita perlu ada home, kemudian ada link ya. Ini link, kelas itemnya link, berarti yang link ini misalkan jadi link.htm, kemudian di sini bukan link ya, ini jadi visi, di sininya kita ganti jadi visi dan misi. Kemudian ini kan nav item ya, jadi di sampingnya misalkan kita di sebelahnya visi misi itu adalah profil jurusan. Kita copy dari sini, ini kita copy, kemudian kita paste di sini, kita ganti namanya misalkan profil jurusan, kemudian kita tambahkan lagi prospek lulusan. Oke. Nah, sekarang di sini berarti visi ini kita ganti jadi profil. Kemudian yang di sini kita ganti jadi prospek. Kemudian di sini ada drop down ya, drop down. Kita lihat dulu seperti apa drop down-nya. Nah, ini ya visi misi prospek lulusan, kemudian di sini ada drop down. Drop down ini kita misalkan mau membuat link untuk satu link dengan banyak
pilihan, bukan pilihan ya, ada banyak jenisnya. Contohnya drop down ini kita ganti ya, kita ganti drop downnya, nama tulisannya itu adalah drop down dia. Ini ya tulisannya drop down, kita ganti jadi misalkan wilayah kajian. Nah, ini wilayah kajian ya. Kita wilayah kajiannya misalkan di sini adalah pendidikan matematika. Kemudian di sini ada juga matematika murni ya. Kita ganti di sini pendidikan.htm, kemudian di sini ada murni.htm, kemudian untuk membuat garis ya, itu namanya drop down divider seperti ini, kayak gini. Nah, ini wilayah kajian, nah ini seperti ini jadinya. Ini kalau misalkan mau buat garis itu caranya pakai kelas drop down divider. Nah, sekarang misalkan ada lagi wilayah kajiannya adalah media pembelajaran di sini ya. Kemudian ini misalkan media ya. Kemudian di bawahnya media itu misalkan kita lengkapi dengan ini ya. Misalkan di sini ada komputasi matematik. Oke, komputasi matematik, misalkan kita ganti di sini namanya komputasi. Oke. Selanjutnya di sini ada item disable. Kita nggak butuh ya item disable, kita hapus saja. Kemudian, nah cara membuat set button di dalam sebuah navbar itu seperti ini ya, udah ada dicontohkan di sana. Kalau kita nggak butuh ya berarti kita hapus saja. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini ya. Klik wilayah kajian akan seperti ini. Nah, itulah membuat penerapan Bootstrap di dalam ini ya. Di dalam program ya. Ini jadi template, kita membuat template sendiri. Nah, selanjutnya misalkan tulisannya itu kan di sini navnya adalah navbar BG light ya. Ingat yang kemarin warna itu ada apa aja? Misalkan kita ganti coba primary. Apakah ada primary? Ada ya. Ini warnanya kalau primary warnanya seperti ini. Ada lagi info akan jadi warnanya seperti ini. Kemudian ada lagi warna-warna, ada warning akan jadi seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi apa lagi? Dark akan jadi seperti ini. Kemudian nanti warnanya tinggal disesuaikan ya, warnanya disesuaikan yang pas. Nah, sekarang misalkan ada sukses. Kita coba lihat kalau sukses warnanya. Oke. Nah, misalkan ini saja ya. Selanjutnya kita mau buat misalkan ada gambar yang bergerak-gerak, namanya adalah karosel ya. Gambar bergerak-gerak itu namanya karosel. Nah, sekarang cara buat karoselnya seperti apa? Kita lihat lagi ke sini ya. Nah, makanya kemarin saya sudah bahas ini, isi dari ini harus dibaca dulu itunya ya, videonya harus dilihat dulu supaya bisa lebih paham. Nah, sekarang kita mau buat gambar yang bergerak, itu namanya karosel
seperti ini. Nah, karosel itu ada bermacam-macam karoselnya, ada yang seperti ini, ada yang with control seperti ini, kemudian ada yang with indikator seperti ini. Ini ada indikatornya sini ya. Oke, misalkan ini aja ya, kita ambil adalah with indikator seperti ini, copy, kemudian berarti kita mau letakkan di bawah nav ya. Kita lihat, semoga nggak bentrok. Kita lihat dulu, nav itu tutupnya nav ya, nav ketemu nav nih ya. Nah, ini kepalanya nav, ini adalah tutupnya nav. Sekarang kita lanjutkan di bawahnya sini ya, paste. Nah, sekarang hasilnya seperti apa? Kita lihat dulu karoselnya. Apakah langsung jalan? Apakah error? Sini ya. Oke, ini ya hasilnya ya, error ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita cek dulu. Kenapa error? Nah, kenapa errornya? Itu karena kita tidak memasukkan kebutuhan dari si karoselnya. Coba kita lihat dulu. Kebutuhan dari karosel. Kebutuhan dari karosel adalah di paling atas ya. Karosel itu butuh apa? Nah, ini karosel ya. Karosel butuhnya adalah dia butuh JavaScript ya. Yang pasti dia butuh JavaScript untuk menjalankan si karoselnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke bawah. Apa sih yang ada di sana JavaScript-nya? Ini hanya karoselnya aja ya, tapi tanpa JavaScript di sini. Nggak kelihatan dia JavaScript-nya apa. Oke, di sini kebutuhannya apa? Nah, ini ya, var carousel JavaScript-nya, metodenya ini. Nah, kemudian di sini event-nya. Nah, ini adalah functionnya ya. Function slide dari si JavaScript-nya butuh carousel. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini ada nggak JavaScript-nya carousel. JavaScript carousel nggak kelihatan ya di sini ya. Berarti adanya di Bootstrap nih. Bootstrap-nya kita sudah masukkan. Bootstrap bundle min. Nah, sekarang kita lihat di CSS-nya. CSS carousel ada enggak? Di sini kita lihat tadi kita memasukkannya bootstrapnya apa? Bootstrap min ya kalau nggak salah ya. Itu juga sama, sudah terisi si carouselnya. Berarti penggunaan carousel ini masih belum jalan karena ada yang kurang ya. Ada yang kurang di carouselnya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Tadi tuh errornya apa? Ini ya, dia itu ngambil gambar. Kita baca karoselnya berarti. Sekarang, oh iya, ini itemnya di sini nih gambar nih sebenarnya. Dia gambar 1, kemudian ada gambar 2, ada gambar 3. Sedangkan kita tidak isi gambarnya. Sekarang kita coba ya. Kita coba masukkan gambar. Oke, gambarnya kemarin aja, bekasan yang kemarin itu ada gambar di sini, ini ya, 2 ya, ada 2 gambar. Saya taruh di sini. Misalkan kita buat folder sendiri ya, namanya gambar. Oke, stay di sini. Misalkan ini namanya gambar 1. Kemudian ini namanya gambar 2. Kemudian kita butuh gambar 3 ya. Kita butuh gambar 3 berarti 2 gambar aja deh. Kita 2 gambar aja. Berarti karoselnya kita hapus 1 ya sini. Karoselnya kita hapus 1, 2 gambar, berarti ini linknya adalah gambar 1 titik JPG. Kemudian yang di sini gambar 2 titik JPG.
Oke. Alternate ini diisi ya, kalau misalkan mau ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, kosongkan saja seperti ini. Isinya adalah keterangan ya. Isinya adalah keterangan. Kita lihat di sini apakah nabrak. Oke. Ternyata tidak nabrak ya, udah benar. Berarti ini scriptnya bisa langsung digunakan. Nah, sekarang ini gambar yang keduanya kayak gini ya. Sedangkan gambar yang ketiga tadi kita nggak ada. Maka kita buatkan aja gambar yang ketiga. Misalkan gambar ketiganya isinya adalah ini ya, kopikan saja, ada di sini gambar 1. Nah ini indikatornya di sini kan ada 3 nih, maka di sininya ada 3, 1, 2, 3 buttonnya. Kalau misalkan ada 5 bagaimana? Ya berarti di sininya ditambah lagi 2 lagi, di bawahnya tambah lagi 2 lagi. Oke, sekarang kita lihat ya, seperti ini. Ini gambar yang kedua, sini ya. Ini slidernya jalan nggak? Slidernya belum jalan, refresh dulu. Nah ini controllingnya nggak jalan ya. Dia jalan tapi nggak dikontrol sama kita, dia jalan sendiri. Ini ya. Ntar dia pakai timer. Kita lihat sambil lihat lagi di sebelah sini ya. Ada apa sih di karoselnya? Aktif terus, slide 1, slide 2. Kemudian lihat gambarnya item 1 ya. Oke. Terus ini carousel example indikator ya, pref next true. Oke. Nah ini ya, ini scriptingnya. Sekarang kita coba lihat lagi mana ujungnya. Nah ini ya, gambarnya terlalu penuh, jadi nanti bisa kita setting lagi. Coba kita ganti karoselnya saja, misalkan karoselnya yang sesuai sama kebutuhannya. Kita cek lagi di sini karoselnya, misalkan yang ini ya, karoselnya misalkan yang ini bisa diklik sebenarnya. Ini bisa diklik ya, kita coba ini ya, copy, kita hapus karosel yang tadi, kita tukar. Berarti tadi itu adanya di bawah nav kan, sini. Karosel paste di sini. Kemudian kita lihat ini source itemnya, jangan lupa source itemnya kita ganti gambar /gambar 1.jpg. Kita copy saja karena nulisnya akan sama. Ini kita ganti jadi gambar 2. Kemudian yang ini kita jadi gambar 1. Oke, kayak gini. Coba kalau yang ini jalan nggak? Kita cek sini. Oke, sudah jalan. Ini ada tulisannya ya. Ini tulisannya. Namun kontrolnya, jalan juga ternyata. Ini kontrolnya jalan. Kalau yang ini berarti yang tadi itu scriptnya ya. Scriptnya memang dia nggak jalan secara otomatis dikontrol. Nah, di sini ada tulisannya. Tujuannya adalah untuk menerangkan si gambarnya. Nah, sekarang apakah dia jalan otomatis slidernya? Ini ditunggu beberapa saat biasanya. Nanti dia scrolling sendiri. Nah, itu membuat slider ya. Slider ini hanya digunakan di file index biasanya. Kalau yang lain-lainnya itu tidak menggunakan slider. Kenapa? Karena nanti terlalu jauh. Nah, sekarang ini kalau misalkan digunakan di handphone tuh seperti ini gambarnya. Ya, tuh linknya ada di sini. Oke, ini adalah link indeksnya. Gitu ya.
Nah, selanjutnya apalagi sih yang bagus dari sini? Nah, misalkan ada kayak gini, akordion. Mau pakai nih menu akordion. Di sini juga ada banyak akordionnya, model apa? Ini banyak ya. Misalkan akordionnya dipakai di menu yang selanjutnya ya. Bikin menu selanjutnya kita menggunakan akordion. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Caranya tadi kita copy, ceklik, kemudian langsung paste. Nah, berarti semua ini sudah langsung jalan ya, karena dia sudah menggunakan si script JavaScript-nya itu. JavaScript-nya sudah di sini ada bundle min, artinya semuanya sudah dibawa. Boleh pakai JS, Bootstrap JS boleh, tapi satuannya di bawah. Kemudian kalau nemu yang bagus-bagus silahkan dipasang di sini. Nah, posisinya si JavaScript ini ditulisnya paling bawah ya, di bawah, jangan ditaruh di atas karena nanti dia loading JavaScript dulu. Kecuali jQuery itu biasanya ditaruh di atas. Nah, CSS-nya di sini. Ini Bootstrap min sama Bootstrap itu sama ya, bedanya cuma di encrypt saja. Oke. Sekarang apalagi? Di sini ada drop down. Kalau misalkan kita mau buat drop down sendiri ya. Tapi tadi sudah buat di nav ya. Jadi sudah include di dalamnya. Nah, ini jadi tinggal copy kemudian paste di script kita. Nah, oke, sampai di sini ditanyakan. Nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Selanjutnya menu yang murni pendidikan, murni, media, komputasi, dan wilayah kajian tadi dilanjutkan ya sebagai latihan. Nah, saya contohkan satu deh. Saya contohkan satu di pendidikan, .htm. Jadi caranya setelah kita udah jadi seperti ini ya, kita ganti jadi klik, misalkan visi ya, kita bikin klik visi. Nah, kita nanti akan contohkan visi. Tapi sebelum itu saya lihatkan dulu di sini. Di sini ikonnya masih gambar localhost-nya ya, gambar localhost-nya. Kita bisa ganti si ikonnya itu bisa jadi foto. Caranya yang kemarin ya. Coba kita lihat di pelajaran yang sebelumnya ada yang namanya favicon. Mana itu favicon? Bukan. Yang ini ya. Yang dulu itu ada yang namanya favicon. Nah, ini link rel icon. Nah, ini ya. Ini kita bisa ganti ikonnya dengan foto kita atau dengan logo jurusan. Oke, sekarang misalkan taruhnya di sini kan. Link meta itu adanya di atas ya. Link meta itu gambar foto. Nah, tapi karena fotonya belum ada, saya kopikan dulu fotonya. Oke, saya kasih foto di sini. Misalkan gambar fotonya adalah ada logo apa ya? Ini aja ya. Misalkan logo ini. Fotonya adalah logo ini. Sekarang kita kopikan di exam htdoc eduma. Di sini ada gambar ke sini. Kita ganti ini jadi logo. Logo apa ini? JPG ya. Sekarang namanya jadi logo di sini. Logo. Oke, kita refresh. Apakah ini berganti? Kita refresh. Nah, ini ya. Logonya sudah ganti. Tapi sepertinya salah ini. Logonya enggak ke bawah. Berarti di sininya karena PNG, JPG. Kita ganti jadi masih salah, JPEG.
Nah, udah benar ya kayak gini ya. Berarti kalau salah dia akan nampilkan internet. Kenapa JPEG? Ya karena filenya adalah kita sorot tuh JPEG ya. Ya, file JPEG file. Oke. Nah, itu berarti paket dari eh, paket dari ininya sudah selesai ya, udah bener kayak gini. Nah, selanjutnya kita mau buat link untuk vc.htm. Ya, gampang. Kita tinggal cps aja ini. Kemudian ini diganti jadi vc.htm. Save. Sekarang kita refresh. Tuh, jadi. Tapi ini kita hilangkan, nggak pakai carousel. Biar kita tahu bahwa itu adalah visi, berarti adanya di sini. Si carouselnya dihapus. Carouselnya kita hapus. Kemudian sesudah nav kita buat H1 misalkan visi dan misi jurusan slash H1. Itu H1, ayo apa? Kemarin kita udah bahas ya. Apa 1, apa 2, apa 3, apa 4 sampai 6 ya. Dibaca. Nah, ini ya, visi dan misi jurusan. Kalau mau ditengahkan, berarti di sini ditambahkan kasih properties elegant sama dengan center. Ini nanti akan ditaruh di tengah, visi dan misi. Ada center, ada left, ada right, ada justify ya. Tapi biasanya cuma dipakai 3, kiri, tengah, sama kanan. Nah, itu ya. Visi dan misi. Untuk profil kosong lagi, berarti profilnya yang paling mudah dari sini kita ganti. Jadi tadi namanya adalah profil titik htm. Save. Kemudian kita refresh. Tuh ya. Ini tinggal si H-nya kita ganti. Jadi profil jurusan kita simpan. Kita refresh. Nah, seperti itu. Kemudian prospek. Nah, prospek seperti ini ya. Berarti caranya gimana? Sama kayak tadi, disimpan kemudian diganti tulisannya jadi prospek. Kemudian wilayah kajian pun sama, disimpan dan disimpan ulang. Nah, itu yang bisa dijelaskan penggunaan dari Bootstrap 5. Jadi saya sarankan untuk baca dulu yang tutorial Bootstrap-nya, kemudian baru mengerjakan yang ini ya. Jadi kalau prospek, oke, saya contohkan dulu supaya gampang ya, supaya bisa kelihatan. Ini simpan namanya prospek. Nah, saya sengaja bikin salah ya, jurusan titik htm. Ini buat orang yang nggak konsisten. Namanya prospek jurusan. Kita refresh di sini. Seret, nggak jalan karena di sini tulisannya prospek, di sana filenya prospek jurusan. Ini saya contohkan salahnya. Caranya gimana untuk membereskannya? Caranya adalah kita bisa edit nama filenya. Caranya file di sini, kemudian ada rename. Ini ya, ada rename. Kita bisa ganti prospek jurusannya jadi HTM. Save. Oke. Kita refresh. Masih salah. Coba kita lihat. Kita tadi nulisnya apa? Oh, nulisnya salah lagi ya. Nama nulisnya prospek. Nah, gimana ngerubahnya? Boleh dirubah rename gini, boleh ya. Sengaja saya contohkan salah lagi. Bisa dirubahnya dari sini. Bisa dirubahnya dari sininya ya. Jadi prospek. Kayak gini ya. Mau salah mau benar yang penting konsisten. Supaya ininya hasilnya benar. Sini ya. Profil jurusan, prospek di sini
isinya adalah mana nih? Masih prospek.htm, belum kena ya. Ini prospek. Oh ya. Berarti kalau yang tadi nggak boleh ngerubah dari atas ya, kalau ini nggak bisa ngerubah dari atas untuk program yang sekarang, tapi kalau udah modular itu bisa ya. Berarti kalau ini mau nggak mau, yang ininya kita ganti dulu, kita rename jadi prospek, kita kudu nulisnya benar di sini ternyata ya, prospek titik htm, save. Nah baru bener kayaknya. Prospek lulusan. Tinggal si profilnya kita ganti. Jadi prospek. Oke. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dicek di hasilnya ya, nanti dijadikan latihan, yang latihannya ini dikumpulkan di LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.